Kamu pasti pernah dengar berita tentang konflik di Timur Tengah kan? Tapi yang satu ini bukan sekadar kabar biasa. Bayangkan ada satu kapal perang raksasa yang datang ke wilayah paling tegang di dunia dan langsung bikin kelompok-kelompok bersenjata berdiri siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Ya, itulah yang sedang terjadi sekarang. Hari ini dunia dibuat tegang dengan kedatangan kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, ke kawasan Timur Tengah. Kapal ini bukan kapal biasa. Ini adalah kapal induk kelas Nimitz, yang pada dasarnya adalah kota militer terapung, lengkap dengan jet tempur, ribuan personil, dan persenjataan super canggih. Pertanyaannya, kenapa kapal sebesar itu harus muncul tiba-tiba di tengah ketegangan ini? Dan kenapa milisi-milisi yang berafiliasi dengan Iran langsung bilang siap perang habis-habisan? Yuk, kita bahas satu persatu, biar kamu ngerti betul apa yang lagi terjadi. Kapal induk Amerika Serikat bukan sekadar kedatangan biasa. Kedatangan USS Abraham Lincoln itu diumumkan oleh Komando Pusat Militer AS atau CENTCOM sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan. Tapi tunggu dulu, kamu pasti mikir, stabilitas gimana? Kok justru bikin milisi ikutan naik tensi? Kapal induk ini berada di Samudra Hindia bagian barat, yang artinya posisinya sangat strategis untuk mendekati Iran atau negara lain di sekitarnya. Bahkan menurut laporan media, kapal ini dan gugus tempurnya bisa siap melaksanakan operasi dalam 1-2 hari jika diperintahkan. Dan yang menarik, Trump bahkan bilang bahwa mereka mengharapkan tidak perlu menggunakan kekuatan militer, tapi tetap menjaga opsi itu tersedia. Itu artinya ada dua hal yang bisa terjadi, diplomasi atau konflik yang jauh lebih panas. Milisi sekutu Iran langsung bereaksi, siap berperang. Begitu kapal induk itu diumumkan hadir di kawasan, berbagai kelompok milisi yang dekat dengan Iran langsung bereaksi keras. Kelompok-kelompok ini termasuk Hizbullah Libanon, Houthis di Yaman, dan Kataib Hizbullah di Irak. Tapi reaksi mereka bukan cuma menentang, mereka bilang siap bertarung demi membela Iran, bahkan menyebut bahwa setiap serangan terhadap Iran akan memicu total war atau perang total di kawasan. Houthis misalnya bahkan ngasih sinyal bahwa mereka bisa kembali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, jalur perdagangan internasional yang super penting. Kalau kamu pikir ini hanya retorika politik, pikir lagi. Pernyataan seperti itu bisa dengan cepat berubah jadi aksi nyata, apalagi kalau terjadi salah paham atau insiden militer kecil yang lepas kendali. Iran sendiri bilang apa? Sementara milisi siap bertarung, pemerintah Iran juga ngasih respon yang sama kerasnya. Pejabat mereka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat menyerang dalam bentuk apapun, itu bakal dianggap sebagai perang habis-habisan, dan Iran akan membalas sekeras mungkin. Ini bukan sekadar ancaman ringan, ini adalah pernyataan yang bisa membuat dunia benar-benar berdebar. Bayangin kalau dua kekuatan besar kayak Amerika Serikat dan Iran benar-benar bentrok, dampaknya bisa jauh lebih luas dari sekadar konflik regional. Ini bukan konflik biasa, ini bikin dunia ikut merasa tegang. Ketegangan ini terjadi nggak hanya karena kapal induk datang, ini juga karena situasi internal Iran sendiri yang sedang panas, dengan protes besar-besaran yang berujung pada penanganan keras oleh aparat. Dan sementara Amerika Serikat bilang mereka terbuka untuk dialog jika Iran ingin berdiskusi, pernyataan keras dari milisi serta respon militer menunjukkan bahwa situasi bisa berubah dari damai ke konflik dalam hitungan hari atau jam. Kalau perang besar di Timur Tengah benar-benar meledak, dampaknya bukan cuma soal politik atau militer. Harga minyak bisa melonjak, jalur perdagangan global bisa terganggu, dan stabilitas ekonomi dunia ikut goyah. Akhirnya, apa artinya semua ini? Jadi kesimpulannya, kedatangan kapal induk Amerika Serikat adalah sinyal kuat, bukan cuma kedatangan biasa. Milisi pro-Iran bereaksi seolah mereka sedang dipanggil bertarung, dan Iran sendiri siap membalas jika ada agresi. Ini artinya kita sedang berada di fase yang paling tegang di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kamu makin penasaran gimana konflik ini bakal berkembang, tulis pendapatmu di kolom komentar. Like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update konflik ini.